Oke, selamat siang anak-anak. Bertemu dengan saya di kelas Bahasa Indonesia. Apa Siang, kabar Bu. semuanya? Yang Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Baik, Bu. baik. Kabarnya baik semua ya, sehat ya. Sehat, Bu. Ya, Bu. Walaupun Sehat, lagi Ibu. pilek-pilek sedikit, harus tetap semangat, oke? Siap, Bu. Ya. Ya, Maman, terima kasih. Sekarang kita mulai berdoa, walaupun kita pelajaran di jam siang, jam terakhir harus tetap berdoa sebelum belajar. Mardiansa, tolong pimpin doanya. Oke, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita atau keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kemudahan dalam kelancaran dalam proses pembelajaran di siang hari ini. Mudah-mudahan kami bisa menyerap informasi atau ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Guru dalam pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan kami tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang tertidur. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Terima kasih Mardiansa. Iya benar. Siang-siang biasanya ngantuk ya. Apalagi Ya, yang di Bu. pojokan suka tidur. Betul, Bu. Kita cek absennya hari ini. Siapa yang tidak masuk, Rusdi? Budi, Bu. Kenapa Budi? Budi sakit, Bu. Kayaknya, Bu. Sudah berapa hari tidak masuk? Udah 3 hari sama hari ini, Bu. Udah 3 hari, Bu. Oh, pulang sekolah Ibu. kita jenguk ya. Iya, Bu. Itu Bu. Pak Mardiansa dekat, Bu. Oh, Sama Mardiansa rumah Budi. dekat. Ini saya tunjukkan arah rumahnya, Bu. Benar sakit? Bu. Ya, Bu, benar, Bu. Oke. Kemarin suratnya dikirim lewat saya, Bu. Disampaikan Ada tidak? keluarganya yang bersalin, Bu. Keluarga Oh. Budi ada yang bersalin. Ada yang nah lo simpang siur. Siapa yang sakit? Katanya Budi. Pak Budi, Bu. Budinya yang bersalin, Oke. Bu. Loh. Sudah. Siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Siap. Siap, Bu. Masih Siap, ingat Ibu. materi sebelumnya? Ayo. Mardiansa biasanya ingat, Bu. Nah, Mardiansa lagi. Masih ingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Kita belajar tentang biografi ya, Bu. Iya, betul, biografi. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang biografi, pengertian, dan struktur. Ada yang masih ingat struktur biografi? Ratni, coba. Struktur biografi. Apa ya, Bu, strukturnya? Dibantu, siapa yang tahu? Orientasi ya? Ya. Lagi? Ada 3. Orientasi. Urutan peristiwa, reorientasi. Nah, pintar Fenti. Boleh. Iya, orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Kalau orientasi itu apa? Pengenalan ya, Bu. Pengenalan, betul. Tokoh. Kejadian penting. Peristiwa penting yang dialami tokoh. Iya, reorientasi. Apa ya? Apa yo? Penutup ya, Bu? Atau apa, Bu? Simpulannya, Bu. Aduh, Ya. apa ya? Ayo apa? Amanat. Simpulan, ya betul. Oke, baik. Saya akan menunjukkan media pembelajaran kita hari ini. Disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara saya jelas kan ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Agak serak tapi. Oh, agak serak ya, maklumi ya. Tetap merdu, Bu, suara Ibu. Ya, yang penting kita semangat, oke? Oke. Ya, teks Semangat. biografi. Di sini kita belajar, hari ini kita belajar untuk membuat teks biografi. Kira-kira apa sih manfaat dari biografi yang kita baca?
Ada yang bisa memberitahukannya? Apa manfaat dari baca biografi seseorang? Maman, coba. Menambah pengetahuan, Ibu. Menambah pengetahuan. Ya, Meneladani tokoh, Bu. meneladani tokoh. Oke, itu Saya ya. mengetahui riwayat hidup tokoh, Bu. Nah, Sumber inspirasi hidup, Bu. oh banyak ya. Kalian tahu salah satu gambar yang ada di layar ini? Siapa? Coba kira-kira kenal atau tidak? Presiden Pak pertama, Bu, Presiden. Soekarno. Jokowi, Bu. Jokowi, Pak Bu. Jokowi. Setelahnya presiden ke-7 ya. Ayo. Presiden sekarang ya, Bu, ya itu Iya, ya. presiden sekarang. Jokowi. Presiden pertama dengan presiden yang sekarang. Kira-kira apa sih yang menginspirasi daripada dua tokoh tersebut? Untuk motivasi kalian dalam kehidupan kalian nih. Mau nggak jadi seorang pemimpin seperti Pak Soekarno misalnya atau Jokowi misalnya? Mau, Bu. Mau, Bu. Mau, Ada yang Bu. cita-citanya jadi pemimpin? Iya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya jadi Menteri Pendidikan, Bu. Saya Amin. jadi pemimpin, Bu. Minimal pemimpin Amin. rumah tangga, Bu. Dia Saya jadi Amin. guru bahasa Indonesia saja, Bu. Cie. Saya mau Oke. jadi kepala sekolah, Bu. Amin. Nah, di sini manfaat membuat teks biografi. Kita harus banyak-banyak, sering-sering membaca teks biografi biar dapat inspirasi. Cita-citanya jadi pemimpin atau bahkan sampai pemimpin negara ya. Kemudian hari ini yang saya akan nilai membuat teks biografi per kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi ya. Nanti duduknya masing-masing kelompok. Nah, yang dinilai 1, membuat teks biografi per kelompok itu aktif atau tidak teman-teman dalam berkelompok. Kemudian presentasinya juga, itu yang saya akan nilai ya. Tapi saya lebih cenderung ke membuat teks biografinya berdasarkan struktur biografinya. Ingat tadi ya, orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Di sini ada yang... Sebentar. Oke, saya minta Susi untuk membacakan kompetensi dasar dan indikatornya. Terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Susi, mana Susi? Ibu. Ya, jangan mengobrol aja. Coba dibaca. Baik, Ibu. Mohon maaf ya, Ibu ya. Iya. Membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik lisan maupun tulis. Nah, membuat teks biografi tokoh yang diwawancarai berdasarkan struktur teks biografi secara tulis. Melakukan presentasi hasil kerja kelompok mengenai teks biografi. Itu ya, Bu ya. Oke, terima kasih Susi. Sama-sama, Ibu. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan peserta didik mampu membuat teks biografi tokoh yang diwawancarai berdasarkan struktur teks biografi dengan tepat secara tulis. Yang kedua, melakukan presentasi hasil kerja kelompok mengenai teks biografi dengan percaya diri. Ingat, harus percaya diri, oke? Iya, Bu. Ya, Ibu. Nah, di sini saya punya contoh teks biografi tentang Pak Jokowi. Bisa minta tolong bacakan Maman. Mana Maman? Iya, Ibu. Iya, coba dibaca. Jokowi. Ya. Joko Widodo. Ia lahir dari pasangan Wiciyatno Noto Miharjo dan Sujiatmi sebagai anak sulung dari 4 bersaudara dan merupakan putra satu-satunya. Ia telah memiliki 4 cucu yang bernama Jan Ednes, Srinardira. Apa ya, Bu? Ya sudah, terima kasih Maman. Mohon maaf, mungkin pilihan tulisannya juga saya kurang tepat ya. Susah dibaca ya. Oke. Bukan, Ibu. Saya
yang nggak bisa Kenapa? baca, Ibu. Masa nggak bisa baca? Coba Rusdi bisa digantikan? Mana Rusdi? Iya, Bu. Iya, coba digantikan. Maman itu nggak bisa baca, Bu. Wah, Bacanya lambat kayak gitu. oke, saya akan. Rusdi suka ngecengin aja. Coba kamu bisa nggak? Ya, Ya, dari awal ya, silakan. Bu. Iya, boleh. Jokowi. Joko Widodo. Ia lahir dari pasangan Wijiatno, Noto Miharjo, dan Sujiatmi. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara dan merupakan putra satu-satunya. Jokowi memiliki 3 orang adik perempuan, yaitu Itsu Suryantini, Hidayati, dan Titi Krelawati. Ia menikah dengan Iriana di Solo pada tanggal 24 Desember 1986. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka 1988, Kahiyang Ayu 1991, dan Kaisang Pangarep 1995. Ia telah memiliki 4 cucu yang bernama Jan Etes, Srina Hendra, dan La Lembah mamah dari anak pertamanya. Serta Manah itu, Pak. La Lembah Manah itu, bukan mamah Manah ya. ya. La Lembah Manah dari 4 pertamanya, serta Sedah Mirah Nasution dari Panembahan, Al Nahyan Nasution dari anak kedua. Nah, gitu, Bu. Oke, bagus. Bisa Berarti- kan, Bu? Kalah pemaman, Bu. Iya, berarti ternyata Maman kamu ini lebih harus hebat. kursus membaca. Siap, Ibu. Iya. Oke, dari pembacaan tentang biografi Pak Jokowi yang dibaca setengah oleh Maman dan dilanjutkan oleh Rusdi, kira-kira apa yang membuat kalian terkesan pada tokoh ini? Fenty, coba angkat tangan kemudian jawab. Apa yang membuat Iya, Bu. terkesan? Iya. Yang membuat terkesan dari tokoh yang sudah dibacakan sama Rusdi tadi, menurut saya itu apa ya, Bu ya, di sini ya, Bu ya. Mungkin dari ini kali ya, Bu ya. Dari kepribadiannya ya, Bu ya, dari kepribadiannya. Iya, kepribadiannya. Kemudian ternyata sosok Pak Jokowi itu seperti ini gitu ya, Bu ya. Udah, Bu, hanya itu aja, Bu. Oke, Trisna, coba menurut kamu dari tokoh ini apa yang membuat terkesan bagi kamu? Kalau saya mendengar hasil pembacaan tadi, sepertinya Bapak Jokowi ini memiliki keluarga yang harmonis ya, Bu ya. Iya. Kemudian apa lagi? Beliau sepertinya karena anak laki-laki satu-satunya, jadi orang yang tangguh gitu, Bu. Tangguh. Oke, kalau Mardiansah, menurutmu apa yang membuat terkesan dari sosok Pak Jokowi? Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang ramah, yang sangat memperhatikan para bawahannya, atau mungkin orang yang berjiwa besar terhadap kritikan atau saran. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kemudian kita amati baik-baik dari contoh ini dan saya sudah membagikan bahan ajarnya ya lewat grup WhatsApp. Ya, Bu, ada, Bu. Ini, Ada Bu. ya. Ya, Bu, sudah, Bu. Bu, sudah, Bu. Nah, Betul. ini struktur teks biografinya. Yang pertama tadi sudah dijawab. Orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya, kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu, terkadang
Penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwanya. Terakhir, reorientasi, yaitu bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi yang bersifat opsional. Kesimpulannya kira-kira apa untuk teks biografi? Loh, kenapa pada diam? Simpulan tentang teks biografi. Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, teks biografi itu jadi merupakan suatu teks yang berisi tentang peristiwa atau sesuatu hal yang penting yang telah dialami seorang tokoh di masa hidupnya. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Itu kan berdasarkan tulisan ya. Coba Mina, menurut kamu, bahasa kamu sendiri, simpulan dari teks biografi ini apa ya? Di teks biografi itu berisi tentang riwayat hidup tokoh-tokoh yang dapat kita teladani, Bu. Oke, paham ya teks biografi? Sekarang duduk Paham, di Bu. kelompok masing-masing. Silakan kalian berdiskusi dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Tentukan bagaimana hasil wawancara kalian, kemudian dibuat sebuah teks biografi. Tokohnya, misalnya kan kemarin saya mintanya tentang tokoh sosok ayah atau ibu gitu ya. Nanti presentasikan teks biografi itu salah satu kelompok akan saya tunjuk. Silakan berdiskusi. Mina. Susi, Ya, Nurul, ayo kita diskusi yuk. Mina, Iya, ayo kita. Bu, kelompok- Mina, saya kemarin kelompok berapa sama kamu kan tadi? filenya? File Terus di kelompok wawancaranya, mana Mina. Tas, tunggu ya, diambil dulu. Oke, Ya. kalau ada yang mau Tadi- ditanyakan silakan ya. Iya, Bu. Jangan malu-malu, nanti ketika presentasi malah bingung sendiri. Maman loh. Nurul, Asik. ada pertanyaan Nurul? Ibu Penti makan snack di kelas, Ibu. Oh, Nah, makasih siapa? Bohong itu. Wati. bagi-bagi. Ayo dibagi tuh. Jawab harus dicatat. Ya, Wati, Pak main HP aja, Mardiansa. Wati. Ini saya bingung nih, Pak Maman yang bisa. Ditulis kekurangannya Saya nggak dulu bisa, Di. atau kelemahannya. Coba kamu aja, Di. Identitas. Sulit ini. Identitas ya? Iya, Ya, coba. Iya, awalnya identitas dulu. Iya, Orientasi dulu kali ya. orientasi ya, identitasnya dulu. Bagi kelompok aja deh. Kok bagi Di kelompok lagi? orientasi. Enggak bagi tugas, bagi Mas tugas. Oh, Maman. bagi tugas. Nah, Oh, bagi tuh, tugas. ya. Ayo Oke, tugas. kelompoknya Siapa yang Maman, pertama? tokoh siapa Yuk, yang Susi. lagi didiskusikan? Ratmi. Siapa, Man? PJ Habibie. Oh, Ya. B.J. Habibie, boleh. Kelompok saya sama Mina Kim Namjoon, Bu. Kim Namjoon, Iya, silakan. Boleh ya, Bu? Kalau artis, Bu. Boleh, Kan boleh. boleh. Kan harus. Oh iya ya. Harus tokoh ya. Tokoh Iya. kan, Bu. Kim Namjoon Iya, kan harus di. tokoh favorit. Ih, curang. Kalau gitu tadi, Man, kita ganti aja. Saya maunya Sule, gitu. Kayaknya bagus tuh, Sule. Boleh. Udah Sudah belum? selesai? Putri? Udah selesai belum? Ini belum nih, Belum, ininya. yang itu. Peristiwanya apa ya? Ayo Rusdi, ditulis Bantu peristiwanya. Mardiansa, yo apa ya kira-kira ya? Saya bantu nyatet aja ya, nulis. Mina kita. Aduh. Mina. berpikir Oh, susah. BJB ini peristiwanya yang buat pesawat itu aja ya? Nah, boleh. Ah, betul. Sudah selesai ya? Sudah selesai belum? Ada yang mau ditanyakan? Dikit lagi, tidak? Bu. Oke, Itu, Pak, Bu. semangat. Masuk, ini Bu, reorientasi. Ya.
5 menit lagi, 5 menit terakhir dalam penyelesaian. Nanti Maman yang presentasikan, Bu. Dia tugasnya catat aja. Kamu cari. Boleh, Enggak, boleh. Kamu aja, kamu kan yang tadi yang cakep bacanya. Maman tadi katanya kan cuma catat doang ya. Iya, nggak bantu, Bu. Catat Iya. aja. Ya, nanti Maman yang saya tunjuk. Jangan, Bu, please. Tentang B.J. Habibie ya, bagus. Sudah? Oke. 3, 2, 1, selesai. Siap-siap presentasi, oke? Baik, Bu. Oke. Kelompok siapa yang mau tampil atau saya tunjuk? Ayo, Man. Ayo, Pak Bacakan, Maman. Man. Kelompoknya Kelompok Maman, Bu. Mardiansah. Kelompok Iya, ini dengan Mardiansah. Ayo, Man. Mardiansah tadi yang aktif, Bu. Itu Trisna, Bu. Ayo, Trisna Man. tadi katanya udah. Kayaknya Ngejekin. dari teks biografi kelompoknya Trisna ini menarik ya. Siapa tadi? Kim Jong Un? Bukan, Bu. Oh, bukan. Bu, betul, Bu. Iya. Betul, Ibu. Kim Jong Un Ya. itu Presiden Korea Utara loh. Beda, Bu. Ini Kim Nam-jun. Dia mah salah Taehyung. ya. Jungka, Dia Jungka, Ami, Ibu. Bu, Trisna. Oke, Ya. silakan kelompoknya Trisna dengan Mina presentasi. Iya, baik Bu, kami akan menyampaikan hasil kelompok pekerjaan kelompok kami berkaitan dengan membuat teks biografi. Di sini kami membuat biografi Kim Nam-jun. Oh, Kim Nam-jun ya. Kim Nam-jun lahir 12 September 1994 atau dikenal sebagai RM. Adalah seorang penyanyi rap dan penulis lagu asal Korea Selatan. Ia memiliki IQ 148. Ia adalah pemimpin dan penyanyi rap utama dari grup vokal pria Bangtan Sonyeodan. Sudah, Bu? Sudah. Beri tepuk tangan. Bagus ya. Oh, berarti suka Korea-Koreaan ya. Sekarang kelompok Maman. Ayo presentasikan. Mana Maman? Ketua kelompoknya Rusdi, Bu. Nggak apa-apa, ketua kelompoknya Rusdi. Kamu yang baca, ayo. Bu, malu, Bu. Malu. Siap, Ibu. Oke. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Dikenal dengan Baharudin Yusuf Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Marini Puspo Wardoyo. Beliau terkenal sebagai tokoh inspiratif yang ada di Indonesia karena kecerdasan dan kemahirannya untuk mengkonstruksi sebuah pesawat. Dan orang satu-satunya atau orang pertama dari Indonesia yang mampu menciptakan pesawat. Itu hasil kelompok kami, Ibu. Oke, bagus ya. Yang pertama tentang tokoh favoritnya. Yang kedua tentang tokoh, tentang salah satu pahlawan Indonesia atau penemu Indonesia. Tentang pesawat terbang. Maman, cita-citanya mau bikin pesawat terbang? Enggak, Bu. Kan inspirasi ya. Cita-citanya ingin membahagiakan orang tua. Oh, amin. Oke, setelah presentasi kelompok tentang teks biografi tokoh, sekarang dibahas lagi kesimpulannya. Kesimpulannya apa tentang teks biografi? Yang pertama kelompoknya Mina. Coba dari sosok tokoh Korea tadi apa yang kamu dapat? Saya, Bu. Oh ya, Trisna. Yang bisa saya ambil hikmah dari tokoh Kim Nam-jun adalah dia itu adalah seorang yang cerdas karena dia hobi membaca buku, Bu. Oh, begitu. Hobi Ya. membaca buku. Trisna hobi nggak baca buku? Belum, Bu.
Nah, sekarang kan udah punya sosok yang dibaca teks biografinya tuh untuk jadi seperti apa. Sekarang harus suka baca buku ya. Baik, Rusdi, Bu. ya oke. Rusdi, apa yang kamu tangkap dari hasil kerja kelompok tentang B.J. Habibie tadi? Ya Bu, baik Bu. B.J. Habibie itu seorang tokoh yang semangat Bu. Dia memiliki kemampuan dan semangat belajar yang tinggi Bu. Bahkan sampai belajar ke luar negeri Bu untuk memajukan bangsanya Bu. Begitu Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita evaluasi pembelajaran hari ini ya. Bisa dicek di grup WA-nya, saya memberikan sebuah pertanyaan di kuisis ya. Hanya 5 kok, nggak sulit tentang teks biografi. Dikerjakan ya, coba. Ya, sudah Bu. Saya sudah Oke. kirim. Mina sudah? Oke, sudah. Ya. Ratni sudah selesai? Sudah. Oke, saya cek dulu sebentar ya. Oke, dari hasil evaluasi dalam kuisis ini ada 3 nilai tertinggi. Sekarang boleh tepuk tangan untuk Rusdi. Yeay. Yang kedua, Trisna. Yang ketiga, Nurul. Yeay. Nah, jangan mau kalah. Masa baru kali ini ya yang laki-laki nilainya paling tinggi. Lebih semangat lagi untuk Mardiansah, Maman, dan Budi. Budi tidak masuk. Iya. Maman kalah. Yeay, Maman kalah. Semangat, Maman. Kamu nyontek ya. Hah, nyontek dari siapa itu? Enggak Bu, Maman itu enggak ada kerjaannya Bu. Dia ngerumpi aja tuh sama Bu Mina. Aduh, malah Maman nih tukang ganggu Bu, memang anaknya. Oke, jangan lupa sikap kalian di kelas saya nilai loh ya. Awas, jangan kebanyakan ngobrol, apalagi makan kayak Venti tadi ya. Iya. Oke. Enggak apa-apa Bu, makan. Asal enggak makan perasaan Bu. Aduh, makan perasaan. Jangan-jangan Rusdi lagi putus cinta ya. Oke, terima Rusdi kasih. ditolak Bu sama Trisna. Ih, apaan sih? Oke ya, sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Jangan bohong kalau tidak menyenangkan, sampaikan. Menyenangkan Bu, karena menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena Ibu memberi kami kebebasan untuk membuat biografi tokoh favorit kami. Yeay. Oke, saya mau tanya, Maman, tokoh favoritnya siapa sih? Superman. Superman. Wah, Kenapa? Itu Mirip-mirip ya namanya ya? Fiktif ya? Yang tidak fiktif coba siapa? Siapa ya? Soekarno yang tadi. Oh, Soekarno boleh. Kalau Susi, siapa tokoh favoritnya? Kalau saya Bu yang simpel itu loh Bu, yang Khairul Tanjung. Oh, Khairul Tanjung ya. Iya, Bu. Mardiansah, tokoh favoritnya siapa? Mardiansah? Mardiansah tidur Bu. Ya, Mardiansah udah tidur. siang nih. Waduh. Udah duduk di pojokan kacau tidur. ini. Coba bantu Habis nonton bangunin. bola semalam. Bukan ada yang nonton bola. Biasa. Oke, sudah ya. Mudah-mudahan. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari. Siram aja Bu. Mudah-mudahan dari pelajaran hari ini kita dapat hikmahnya dan mulai mencari tokoh favoritnya siapa selain
Kalau di dalam Islam ya, selain Nabi Muhammad, kita harus punya tokoh favorit untuk menginspirasi di dalam kehidupan kita. Oke, karena waktu sudah siang dan sudah habis, sekarang pimpin doa pulang. Langsung pulang ke rumah nanti ya, jangan bolos, jangan keluyuran kemana-mana. Ntar tiba-tiba orang tuanya nge-WA ke saya gitu. Oke, Maman silakan pimpin doanya. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Ya Allah, mudahkanlah pemahaman kami pada hari ini. Sehatkan kami, panjang umurkan kami. Begitupun dengan guru-guru kami. Sehatkan selalu, panjang umurkan, dan diberikan keberkahan dalam rezekinya. Amin. Oke, terima kasih Maman. Kelas kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih anak-anak. Oke, Bu Deci. Iya, Bapak. Direm-rem maksud saya kata-kata yang apa? Yang baku ya. Seperti kata gitu ya. Iya, Gitu Bapak. enggak, nanti diingat-ingat ya, hati-hati. Gitu enggak, silahkan. Kemudian ada yang mau ditanyakan ya. Kan ada yang mau ditanyakan. Itu tidak ada peserta didik yang mau ditanyakan nanti. Pasti diam. Karena ada yang mau ditanyakan. Pak bandingkan dengan kalimat ada yang mau ditinju. Iya, Bapak, maaf. Pasti yang angkat tangan yang dikenakan sasaran kan begitu. Kalau tanya ke guru berarti ada yang mau bertanya, itu betul. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan heran peserta didik diam. Karena mereka tidak mau ditanyakan kan begitu. Itu ya, hati-hati ya. Kemudian sebelum menunjuk peserta didik untuk mengeluarkan pendapat, kecuali yang membacakan PK dengan KD ya. Ya. Sebelum menunjuk, beri kesempatan untuk semua dulu. Ada yang tahu tentang ini, umpamanya. Nah, ketika mereka diam, baru Ibu ya boleh menunjuk, ya beri kesempatan dulu. Ya mereka, siapa tahu ada yang berani mengeluarkan pendapat. Baru Ibu menunjuk. Oh, umpama Maman, Nurul, umpamanya. Itu boleh ya. Kemudian tadi ada wawancara tidak, Bu? Tanya diwawancarai. Ada Bapak, maksud saya gini, untuk nanti pembelajaran di aksi 2-nya memang hasil wawancaranya itu wawancara dari tokoh, hasil teks biografinya dari hasil wawancara tokoh begitu. Nah itu jadi nanti harus sama ya konsepnya. Iya, jadi Bapak. kalau hasil wawancara tiba-tiba BJHBB, apalagi yang dari Korea kan bagaimana wawancaranya? Nah, Iya, itu. maaf. Ya itu, ya. Jadi hati-hati. Jadi harus konteksnya kalau memang dari mungkin membuat biografi dari informasi-informasi umpamanya di media sosial boleh atau apapun itu ya oke. Tapi kalau Ibu katakan mewawancarai tokoh kemudian disusun sebuah teks biografi ya tidak nyambung, apalagi tadi sampai ada yang mengusulkan presiden Korea Utara, nah itu lebih berbahaya lagi. Habis dibantai Bapak Ibu sekalian ya. Itu. Jadi itu ya perlu diingat bahwa kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan yang Ibu lakukan. Nanti ada betul-betul gambar itu secara umum. Yang lain-lain dianggap ya apresiasi lumayan. Jadi yang penting ya Bapak Ibu sekalian nanti tonton lagi videonya, selamat tertawa ya, mungkin menonton video masing-masing nanti kemudian ya koreksi sendiri ya, evaluasi diri sendiri di mana kira-kira kelemahannya nanti di luar dari masukan itu. Oh, ini yang dimaksudkan. Oh, ini masih perlu saya perbaiki. Begitu ya. Dari saya secara umum beri apresiasi, terus semangat Bu ya. Mudah-mudahan Terima ya kasih. ada kegiatan PPL-nya nanti
ya Ibu sudah sembuh dari Amin. penyakit flu dan batuk dan lain-lain, ya, sehingga nanti lebih lancar, ya, lebih bersemangat, ya. Oke, itu dari saya. Silakan Bu Ruli tambahkan. Terima kasih Bapak. Tangan dulu dong buat Bu Eka, Bapak Ibu. Meskipun beliau dalam keadaan yang tidak begitu fit, tapi beliau bisa semaksimal mungkin untuk bisa tampil di teaching ini. Semoga selalu sehat Bu Eka. Ada beberapa catatan. Amin Ibu. Amin. Ada beberapa catatan saya yang nanti akan Bu Eka jadikan refleksi ketika penyempurnaan di PPL. Ketika kita menjadi seorang guru, itu paling tidak kita mengurangi aktivitas metode pembelajaran yang sifatnya ceramah. Perlu diupayakan dan diusahakan kegiatan pembelajaran itu lebih kreatif lagi, lebih berpusat kepada siswa. Dipersilakan saja untuk siswanya melakukan segala aktivitas, baik itu dari mencari materi, menjelaskan materi, menemukan permasalahan itu sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator saja di dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama catatannya. Kemudian catatan yang kedua ini saya masih belum menemukan kesinkronan Bu antara indikator dan juga produk hasil akhir yang diberikan oleh anak-anak. Karena tadi saya mendengar bahwa Ibu Eka menyebutkan kalian kan sudah saya kasih tahu nih kata ibunya tadi bahwa tokoh yang diwawancarai adalah orang tua. Nah, itu tadi ya Bu ya. Jadi tapi hasil akhirnya yang diberikan anak-anak mereka masih diberikan keleluasaan yang sangat luas sekali. Seharusnya indikator yang ingin kita capai itu tercermin di dalam aktivitas pembelajaran kita dan juga produk akhir yang mau diinginkan di dalam kegiatan pembelajaran Ibu Eka. Jadi seperti itu. Kemudian tipenya sudah kelihatan teknologi yang digunakan. Kemudian di kegiatan penutup Bu. Di kegiatan penutup itu tadi Bu sudah menyampaikan kesimpulan inti pembelajaran. Yang Ibu Eka sampaikan tadi adalah menurut saya itu adalah kegiatan inti pembelajaran, tapi bukan kegiatan kesimpulan penutup pembelajaran. Jadi nanti perlu dikuatkan kembali di bagian penutup Bu. Kemudian refleksi tadi sudah diberikan Ibu, kemudian dan juga perlu dikuatkan Bu di kegiatan penutup itu adalah guru memberikan tindak lanjut pembelajaran yang dilakukan pada saat yang dilakukan saat ini ataupun yang akan datang. Secara keseluruhan Ibu Eka sudah semaksimal mungkin segala kelemahan dan kelebihan dari masing-masing guru itu menjadi pembelajaran untuk kita semua menjadi guru yang lebih kreatif lagi. Selalu sukses Bu Eka dan semoga lekas sembuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruli. Amin. Ya, terima kasih Bu Ruli ya. Begitu tadi Bu ya, kalau Ibu